Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang variabel dan pengendaliannya dalam sebuah penelitian eksperimen. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Dalam sebuah penelitian, sering kita menemukan atau sering kita mendapatkan istilah yang disebut variabel. Nah, apa yang disebut sebagai variabel? Variabel adalah konsep yang memiliki variabilitas, artinya memiliki varian yang luas. Variabel juga merupakan konstruk yang memiliki variasi atau memiliki bermacam nilai. Konstruk disebut juga sebagai konsep yang dibuat dan dihasilkan untuk keperluan ilmiah yang khas. Jadi, konstruk ini diciptakan atau dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan sebuah penelitian mengenai fenomena atau peristiwa atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Konsep adalah term sederhana yang digunakan untuk mempermudah memahami gejala. Jadi, dalam peristiwa atau fenomena yang kita temukan di lapangan, amat sangat banyak sekali gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi. Untuk memudahkan kita melakukan kajian tentang fenomena tersebut, maka kita kerucutkan fenomena-fenomena dari gejala-gejala yang kita temukan menjadi sebuah konsep. Variabel juga dapat diberikan simbol yang memiliki nilai atau bilangan. Misalnya seperti jenis kelamin, kita berikan makna 1, kemudian pada perempuan kita berikan makna 2. Nilai atau bilangan 1 maupun 2 ini bukanlah skor, namun sebagai nilai variabel yang memudahkan kita untuk membedakan variabel laki-laki dan variabel perempuan. Contoh konstruk yang kemudian dikembangkan menjadi variabel, misalnya selanjutnya kita melihat contoh pada konstruk yang dikembangkan menjadi variabel penelitian. Misalnya, kenakalan remaja, kemudian kita spesifikkan menjadi variabel tingkat pelanggaran tata tertib. Konstruk adalah kondisi yang memiliki varian yang sangat luas. Seperti contoh pada kenakalan, sangat banyak sekali varian dari kenakalan remaja atau kenakalan pada siswa. Kemudian pada penelitian kita lebih kerucutkan menjadi tingkat pelanggaran tata tertib di sekolah misalnya. Selanjutnya, contoh pada konstruk adalah intelijensi. Nah, intelijensi sendiri memiliki varian yang sangat luas seperti intelektual intelijensi, kemudian sosial intelijensi, kemudian emosional intelijensi, dan lain-lain. Kemudian pada penelitian kita menentukan variabel penelitian adalah IQ atau intellectual quotient, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual inilah variabel yang akan kita gunakan sebagai penelitian. Kemudian contoh konstruk selanjutnya adalah kepribadian. Kemudian variabelnya kita pilih tipe kepribadian. Dari sini sudah bisa dipahami ya apa yang disebut konstruk dan apa yang disebut variabel. Dalam penelitian, suatu konstruk dapat dirumuskan menjadi variabel tertentu yang kemudian memudahkan peneliti mengukur apa yang hendak diamati. Nah, tujuan peneliti
mengerucutkan variabel adalah untuk memudahkan si peneliti ini untuk mengukur apa yang hendak diamati. Konstruk dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel tersebut. Misalnya pada perilaku sosial, kita pusatkan pada aspek tingkat prososial. Selanjutnya, jenis-jenis variabel dalam penelitian eksperimen. Dalam eksperimen, variabel penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, variabel eksperimen, kemudian yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel non-eksperimental. Variabel eksperimental disebut juga sebagai variabel bebas atau independent variable. Disebut juga variabel pengaruh, variabel perlakuan, dan variabel kuasa. Contoh pada variabel eksperimen bisa menggunakan psikoterapi, pemberian situasi seperti suara, pemberian stimulus, atau perlakuan lain yang hendak diuji cobakan pengaruhnya kepada subjek penelitian. Situasi yang terjadi tanpa suatu perlakuan yang disengaja dilakukan oleh peneliti dan tidak dapat dijadikan variabel eksperimental. Nah, dalam sebuah eksperimen, jika kita menemukan atau dalam sebuah penelitian, jika kita menemukan situasi yang terjadi tanpa suatu perlakuan yang disengaja oleh peneliti, maka hal tersebut tidak dapat kita jadikan sebagai variabel eksperimental. Misalnya, prestasi belajar, gaji bulanan, pembagian kelas, konsumsi makanan sehari-hari. Kenapa variabel-variabel ini tidak bisa kita gunakan? Karena dalam keseharian, subjek sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan tersebut atau sudah mengalami perlakuan-perlakuan tersebut. Untuk menentukan variabel eksperimental, peneliti perlu mempelajari dukungan teoritis sehingga variabel yang akan diuji cobakan memberikan efek terhadap variabel yang diamati sehingga percobaan yang dilakukan ini tidak sia-sia. Secara operasional, suatu eksperimen dibatasi oleh waktu, prosedur, dan berbagai kondisi pada subjek yang diuji cobakan. Pada variabel eksperimen, haruslah peneliti merumuskan secara jelas apa bentuk perlakuannya, seberapa lama waktu pemberian perlakuannya, atau kapan memberikan perlakuan, serta prosedur dalam perlakuannya. Jadi sebelum dilakukan eksperimen, variabel eksperimen haruslah jelas seperti prosedurnya dan juga apa yang akan dilakukan dalam penelitian eksperimen tersebut. Contohnya, variabel eksperimen yang digunakan adalah latihan membaca. Maka, dalam penelitian tersebut haruslah kita merumuskan secara jelas apa yang dimaksud sebagai latihan membaca. Berapa kali latihan membaca akan diberikan? Durasinya membutuhkan berapa lama, kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur dalam pelatihannya, lalu apa saja bacaan yang akan digunakan, dan siapa yang akan memberikan pelatihan. Nah, rumusan-rumusan seperti ini harus dirumuskan oleh seorang peneliti sebelum eksperimen ini dilaksanakan. Variabel yang kedua yaitu variabel terikat. Disebut juga sebagai dependent variable atau variabel tergantung. Variabel ini dipelajari perubahan performasinya setelah diberikan pemaparan. Variabel terikat adalah variabel yang diobservasi dan dicatat oleh peneliti. Bentuknya adalah perilaku pada subjek sebagaimana yang hendak diukur. Maka dari itu, variabel terikat haruslah variabel yang dapat diukur dan juga dapat diamati. Pada penelitian eksperimen, variabel terikat ini adalah
variabel yang kita kenai penelitian atau kita kenai eksperimen. Sehingga dari variabel tersebut kita akan melakukan evaluasi serta monitoring apa efek yang dihasilkan berdasarkan treatment atau berdasarkan perlakuan yang diberikan. Ketentuan menetapkan variabel terikat. Yang pertama, perilaku yang dipelajari harus bisa diukur. Kemudian yang kedua, perilaku yang dipelajari dapat berubah karena pemaparan. Jadi bukanlah hal yang sifatnya statis atau menetap. Variabel terikat harus reliable atau memiliki skor yang sama jika variabel bebas diberikan dengan level yang sama pada subjek yang sama. Reliable ini artinya ajak begitu ya. Jadi dalam situasi tertentu pada saat dikenai treatment, maka perubahan yang didapatkan akan sama di waktu yang lain ketika dia mendapatkan treatment yang sama dan pada subjek yang sama. Yang ketiga, variabel non-eksperimental. Disebut juga sebagai variabel luar, variabel ekstra, variabel pengacau, dan juga variabel ekstraneus. Variabel ini diketahui secara teoritis memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Namun, kita tidak menginginkan pengaruhnya terjadi pada variabel terikat tersebut. Pada variabel non-eksperimental ini dapat berupa jenis variabel yang statis seperti jenis kelamin, usia, status sosial, tingkat pendidikan. Dapat pula berupa variabel luar seperti temperatur, lingkungan sosial, atau tempat tinggal subjek. Jadi variabel ekstraneus ini adalah variabel yang kita tidak teliti, namun pengaruhnya bisa mempengaruhi variabel tergantung yang sedang kita teliti. Oleh karena itu, kita sebagai peneliti harus bisa mengeliminasi atau mengontrol variabel-variabel ekstra apa saja yang bisa mempengaruhi subjek, sehingga variabel-variabel tersebut kita eliminasi sebelum kita melakukan penelitian. Sumber variabel non-eksperimental bisa berangkat dari variabel subjek, yang mana variabel tersebut berada dalam diri subjek seperti faktor genetik, pendidikan, pengalaman, maupun predisposisi kepribadian. Pada variabel lingkungan bisa berupa cuaca, sinar, kebisingan, kesibukan, maupun suasana sosial. Variabel non-eksperimental yang berangkat dari variabel pengukuran bisa dari instrumen yang cacat, artinya instrumen tersebut tidak baik, kemudian tidak valid dan juga tidak reliable. Nah, kondisi-kondisi variabel pengukuran tersebut ini menjadi sumber invaliditas dalam alat ukur. Kemudian yang keempat, berasal dari variabel si peneliti, seperti subjektivitas peneliti, adanya bias terutama dalam pemilihan sampel. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam pengendalian variabel? Yang disebut pengendalian variabel adalah usaha yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menghilangkan pengaruh variabel-variabel yang tidak dikehendaki, yang mungkin saja turut mempengaruhi variabel terikat. Contohnya, pada sebuah eksperimen, kita ingin melakukan eksperimen tentang latihan belajar cara baru terhadap daya serap siswa dalam menerima pelajaran. Maka yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pengendalian pada variabel non-eksperimen yang turut mempengaruhi adalah seperti IQ. Maka bisa pengendalian variabilitas IQ ini
bisa digunakan sebagai kriteria. Kemudian bahan yang dipelajari serta frekuensi belajar. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa dikendalikan oleh si peneliti sebelum melakukan penelitian. Namun, pada pelaksanaannya, tidak semua variabel-variabel ekstra ini dapat dikendalikan atau dapat dieliminasi. Oleh karena itu, hanya variabel yang dianggap penting saja yang dikendalikan oleh peneliti. Artinya, variabel-variabel yang dikendalikan ini adalah variabel-variabel dirasa yang sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pada variabel tergantung. Cara-cara dalam melakukan pengendalian variabel non-eksperimental. Yang pertama adalah mengeliminasi variabel ekstra dengan cara membentuk atau membuat kriteria-kriteria pada subjek penelitian atau faktor-faktor yang bersumber dari variabel non-ekstra yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Bisa juga dengan cara randomisasi subjek atau bisa juga matching subjek atau menjodohkan subjek. Yang terakhir adalah kontrol statistik. Keterbatasan dalam pengendalian. Tidak memungkinkan semua variabel ekstra dapat dikendalikan. Karena sangat sulit sekali menghilangkan pengaruh variabel luar yang terjadi secara keseluruhan. Suatu eksperimen masih dimungkinkan adanya variabel luar yang juga mempengaruhi variabel terikat yang tidak dapat dikendalikan pengaruhnya oleh peneliti. Oleh karena itu, selalu terdapat error dari hasil penelitian. Demikianlah pembelajaran kita pada part kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.